kita sudah menjelaskan dua rukun la ilaha illallah. Pertama nafi, kedua isbat. Nafi artinya menidakkan. Dan ini terungkap dari kalimat la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ini namanya nafi. Kedua isbat artinya menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak illallah. Itulah dua rukun la ilaha illallah. Selain ada rukun juga ada syarat. Adapun syarat la ilaha illallah, sebagian ulama menyatakan 7, ada lagi yang menyatakan 8. Terungkap dalam satu kalimat ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Pertama, syarat la ilaha illallah itu adalah ilmu. Kedua, yakin. Ketiga, sidiq, jujur, benar, bukan pura-pura. Ketiganya ikhlas, keempatnya sidiq, kelimanya mahabbah atau cinta, keenamnya inqiyad, tunduk, patuh, taat, dan keenamnya qabul, menerima. Sebagian ulama lain ada menambahkan satu lagi yang ke-8, yaitu al-kufru bima yukhalifuha. Kufur kepada sesembahan lain selain Allah. Kufur kepada semua yang menyimpang dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan syarat ke-8 ini didasarkan kepada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dammuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur kepada sembahan lain selain Allah, maka haramlah hartanya, haramlah darahnya. Hartanya tidak boleh diambil, dirampas, ditipu, dicuri, haram. Demikian juga darahnya. Tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh, dipenggal, tidak boleh dilukai. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya tanggungan Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Itu syarat ke-8, tambahan dari 7 syarat. Adapun penjelasan dan dalil-dalil 7 syarat la ilaha illallah, syarat ini bagian dari masyrut, bagian dari bukan bagian dari masyrut, tapi wajib terpenuhi. Seperti sholat, ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat. Kalau rukun sholat bagian dari sholat, tapi hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti takbiratul ihram, hanya pada waktu takbir awal, seperti baca Fatihah. Hanya ketika berdiri, bagian dari sholat. Ketika ruku sujud nggak boleh baca Fatihah. Seperti ruku hanya dilakukan sekali dalam 1 rakaat. Sujud 2 kali dalam 1 rakaat.
Itu rukun, bagian dari sholat, dan hanya dipenuhi di waktu-waktu tertentu saja. Kalau syarat sahnya sholat bukan bagian dari sholat, tapi harus dipenuhi dari awal sampai akhir. Seperti umpamanya suci, salah satu syarat sahnya sholat suci dari hadas ataupun dari najis. Suci ini bukan bagian dari sholat, tapi harus terpenuhi selama sholat. Kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba batal sholatnya. Seperti umpamanya menutup aurat. Menutup aurat bukan bagian dari sholat, tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Seperti menghadap kiblat. Menghadap kiblat bukan bagian dari sholat, tapi dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat di saat dia mampu dan seterusnya. Ya. Jadi syarat bukan bagian dari masyrut, bukan bagian dari amalan tersebut, tapi harus terpenuhi. Kalau rukun bagian dari sebuah amalan. Nah, la ilaha illallah ada rukun, yaitu dua yang sudah dibahas kemarin. Ada syarat. Syarat la ilaha illallah wajib dipenuhi kalau ingin berfungsi. La ilaha illallah fungsinya kunci surga, miftahul jannah. La ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Ketika ada orang bertanya, bukankah kunci surga la ilaha illallah? Iya. Bukankah orang cukup dengan mengatakan secara lisan la ilaha illallah harusnya dia bisa buka pintu surga? Dijawab, bala. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi bukankah setiap anak kunci itu punya gigi-gigi? Kalau gigi dari kunci itu utuh, dia bisa berfungsi. Salah satu saja gigi kunci itu patah, nggak bisa buka pintu. Nggak ada kunci yang polos gitu ya, tanpa gigi. Enggak, semua kunci ada gigi-gigi. Jangankan giginya patah, giginya utuh tapi beda dengan lubangnya, nggak bisa buka kunci. Mungkin masuk, mungkin, tapi membuka nggak bisa. Apalagi kalau patah. Nah, la ilaha illallah itu kunci surga, tapi wajib dipenuhi gigi-giginya. Giginya ini ada 7 gigi kunci surga disebut syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah.